Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naul Syifa dengan NIM 1907030008, mahasiswa dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baik, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah biolaut yang berjudul salinitas. Perlu kita ketahui bahwa salinitas merupakan kandungan garam dalam suatu perairan, yang mana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran sungai. Besar penguapan dalam suatu aliran sungai atau suatu perairan, maka salinitasnya akan semakin tinggi. Curah hujan, semakin tinggi curah hujan pada suatu perairan, maka salinitasnya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Ada aliran sungai, semakin banyak aliran sungai pada suatu perairan, maka salinitasnya itu semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Nah, air laut memiliki rasa yang sangat asin dengan kandungan garam sekitar 3,5%. Konsentrasi air garam dalam air laut atau salinitas itu bisa bervariasi, yang mana dapat dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, penguapan aliran sungai, maupun pola sirkulasi air. Umumnya, air laut di wilayah Khatulistiwa memiliki salinitas yang tinggi, karena suhu yang lebih panas, sehingga penguapan yang terjadi itu banyak atau tinggi. Sedangkan air laut pada suatu kutub utara itu memiliki salinitas yang rendah karena adanya es yang mencair atau adanya aliran sungai, sehingga dapat mengencerkan es-es yang terdapat di kutub utara tersebut dan memperoleh salinitas yang rendah. Pertanyaan kedua ialah, jika air tawar dan air laut bertemu, apa yang terjadi? Nah, air asin itu memiliki kadar mineral yang lebih tinggi dari air tawar. Maka air asin atau air laut ini memiliki massa jenis yang lebih tinggi dan tekanan air yang lebih besar, sehingga dia bergerak menuju air tawar. Ada pergerakan ini atau peristiwa ini terjadi karena adanya hubungan hidrolik antara air tawar dan air laut. Terjadi pula intrusi. Intrusi ialah pergerakan air asin ke akuifer air tawar yang dapat mengkontaminasi sumber air minum. Nah, dalam intrusi ini air laut dan air tawar bertemu pada zona transisi, di mana pencampuran terjadi karena adanya dispersi dan difusi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.